Waalaikumsalam. Good afternoon, class. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too, and I'm glad to hear that you fine today. Ada yang kurang enak badan hari ini? Ada, Miss. Ada yang galau? Makan nih. Belum makan sih ya? Di sini kan kita pulang terakhir kan? Kira-kira di sini Miss mau beliin makanan. Aduh. So, our material today is about yang Miss bilang minggu lalu kita belajar tentang announcement text. But before we start our class, Miss mau absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Adrian. Adrian kenapa? Sakit gigi. Sakit gigi? Siapa lagi? Diko, Miss. Oh. Rahayu mana? Aku nggak ada. Rahayu ini. Tadi izin dia, Miss. Tadi dia mata pelajaran pertama datang, cuman orang tuanya datang tadi, Miss. Mau dijemput? Iya. Iya. Dia mau Berarti jalan-jalan. keterangannya di sini tadi izin. Iya, Miss. Oke, izin itu aja. Iya, Miss. That's all. Okay. Our material today is about announcement text. So our material today adalah tentang announcement text. Ada yang tahu apa announcement text? Teks pengumuman. Ya, teks pengumuman. Jadi tujuan pembelajaran kita, Miss, kenapa kita harus belajar tentang announcement text adalah tujuan pembelajaran kita dari pembelajaran ini, Miss, mau kalian tahu apa itu fungsi dari announcement text, apa itu struktur teksnya, dan apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam teks. Apa tadi? Announcement. Nah, pengertiannya itu announcement text is a statement. Ada yang tahu apa itu statement? Pernyataan. Ya, benar, pernyataan. Jadi announcement text itu berisi pernyataan containing information, berisi tentang informasi about an event, tentang suatu kejadian that has happened, yang sudah terjadi atau yang is going to happen. So the people will know about the information. Jadi intinya teks announcement ini adalah teks yang bertujuan untuk menginformasikan kepada orang-orang, to people, tentang kejadian yang akan terjadi, event yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Contoh dari pengumuman dari kejadian yang sudah terjadi, ada yang bisa sebutkan? Kejadian yang sudah terjadi. Contoh nih, Miss kasih satu contoh dulu. Misal kalian jalan-jalan nih ke mall, terus ternyata ada yang anak hilang. Nah, kejadian nih, anak hilang. Kemudian datanglah ke bagian informasi, di bagian informasi diumumkan bahwa ada anak yang hilang. Itu artinya mereka menyampaikan informasi dari kejadian yang sudah terjadi dulu. Nah, ada lagi yang bisa kasih contoh lainnya? Misalnya Miss tentang kehilangan dompet di stasiun gitu. Ada yang bisa kasih contoh? Atau yang bisa kasih contoh tentang kejadian yang akan terjadi, informasi atau pengumuman dari kejadian yang akan terjadi. Misalnya Pengumuman tentang lomba, Miss. ya tentang lomba di sekolah. Ada yang anak OSIS nggak di sini? Ada, Miss. Nggak ada yang anak OSIS? Oh, Di biasanya OSIS, tapi dia nggak datang. Biasanya iya itu boleh. Biasanya informasi ini tuh anak OSIS sering nih tempel-tempel di mading tentang teks pengumuman atau announcement text. Nah, ada berikutnya kita masuk ke bagian struktur. Jadi strukturnya itu ada 3. Struktur announcement text itu ada 3. Strukturnya itu ada yang namanya ada 3 strukturnya. Ada opening, content, dan closing. Ada yang tahu apa artinya opening? Pembukaan. Ya, opening itu pembukaan. Opening dalam announcement text itu isinya tentang judulnya, judul dari teks itu apa, kemudian berisi tentang informasi awal atau informasi pembuka, bisa ada kata-kata yang menarik gitu. Misalnya attention. Nah, itu kan udah kata-kata yang menarik perhatian. Kemudian konten ini bisa isinya tentang time, date, atau tentang biaya dari suatu event tersebut, hari apa dilaksanakan, eventnya tentang apa saja isi eventnya, itu bisa
content. Kemudian closing itu penutup, biasanya kontak person. Kalau mau ini hubungi nomor sini gitu, atau kirim ke email ini, nah gitu. Sering ini juga ada di pengumuman dari WhatsApp, grup ke grup gitu, di share ada seminar gini, itu juga termasuk namanya pengumuman atau announcement text. Nah, kita udah tahu apa tadi pengertiannya. Kemudian apa aja itu strukturnya. Coba sebut sama-sama strukturnya apa aja. Opening, content, closing. Kalau tadi isinya tentang judul, itu ada di mana? Opening. Benar, berarti udah paham ya. Berikutnya adalah tentang language feature-nya atau unsur kebahasaan yang ada di dalam announcement text. Jadi di dalam announcement text itu biasanya kalau announcement text-nya itu menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi, karena seringnya seperti itu menggunakan present tense. Jadi misalnya, ada tahu contoh present tense itu apa? Kata kerjanya aja. Play. Digunakan, iya play, apa lagi? Eat, drink. Nah itu kata kerja yang untuk present. Kemudian ada juga dia menggunakan simple future, misalnya this event will be held blah 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 gitu, akan diadakan kapan. Kemudian ada juga menggunakan kata-kata spesifik, misalnya to all student of blah 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 SMA apa gitu, nama spesifik. Jadi ditujukan untuk siapa itu teksnya. Nah, kita udah tahu tentang teks ini. Kemudian Miss punya materi tentang teksnya, Miss akan bagikan dulu. Kita berapa orang hari ini yang datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh bagi jadi 3 kelompok ya. Ini kelompok mau kelompok berapa? 3. Mau jadi kelompok 3, oke. Ini ya. Kemudian ini kelompok mau berapa? 2. Berarti yang ini kelompok 1. Yes, we are the first, Oh, not the second choice. oh, berpengalaman jadi second choice sebelumnya? Parah. Semua kelompok udah dapat teksnya kan? Nah, sekarang Miss akan bawa kalian untuk menganalisis mana-mana aja. Apa tadi namanya nih? Strukturnya. So, dengarkan Miss baca ya. Let's go to Borobudur Temple. Dear friends, get ready for an unforgettable fun trip. For all students of class 11 SMA Bina Bangsa, OSIS will arrange a fun trip to Borobudur Temple. Departure time is December 11 for 3 days and 4 nights. Nah, contribution for each participant is 150,000 rupiah, including transportation, meals, and hotel. If you are interested to join, please register by December 5 to the organizing committee OSIS, either by email or to SMS. Nah, kita analisis bagian opening tadi isinya apa? Judul, pernyataan pembuka. Jadi di sini di teks ini judulnya Let's go to Borobudur Temple. Kemudian dari Let's go sampai di baris kedua, a fun trip of Borobudur Temple. Semua nampak? Nampak nih. Nah, itu adalah bagian opening, masih pernyataan pembuka. Kemudian dari departure time is December bla bla bla, tanggal keberangkatannya berapa, kemudian biayanya berapa yang dibutuhkan, itu termasuk ke dalam konten. Kemudian ada closingnya dari if you are interested. Nah, dari situ sampai ke kontak person terakhir itu adalah bagian closing. Oke, ada yang mau dipertanyakan soal struktur dari announcement text atau sudah paham semuanya? Sudah. Sudah, benar. Sudah. Kalau gitu di bawah yang tadi, di bawah teks itu tadi, di bawahnya ada teks judulnya Join Us for School Cleaning Day. Ada lihat? Sudah bisa ada. Nah, sekarang Miss mau kalian analisis teks tersebut. Tentukan yang mana opening, yang mana konten, yang mana closing. Nanti dibacakan berkelompok gitu. Bisa? Bisa nih. Butuh waktu berapa menit kira-kira? 5 menit cukup? 1 menit, Miss. 1 menit? 5 menit nih. Kabarnya 5 menit, jadi kita tunggu minimal 5 menit. Coba dicari masing-masing per kelompoknya. Mana yang bagian opening, tadi isinya titles, kemudian pernyataan pembuka, terus which one is content, yang mana konten, and the last is closing. Coba dicari dulu. Kalau ada yang bingung boleh ditanya ya. Open konten. Miss, ini gimana bacanya, Miss? Yang ini, Miss.
Painting. Painting. Topiknya apa? Melukis, benar. Kayaknya ini lawan. Iya, itu dia. Oke, sekarang udah dapat semuanya. Mana kontennya, mana closingnya, mana openingnya. Kalau gitu Miss mau grup 3 bacakan apa opening dari kalian. Sampai mana openingnya? Openingnya Dear attention Miss, attention all students and teachers sampai upcoming school cleaning day. Judulnya masuk opening nggak? Oh masuk Miss. Yang lain jawabannya sama atau beda? Sama. Kelompok 1, Miss mau kalian bacakan apa itu kontennya. Itu dari mana sampai mana aja? Kontennya date sampai What to bring. what to bring itu ya, benar. Enthusiasm akhir. Nah, semuanya sama jawabannya. Sama Miss. The last one, group 2, Miss mau kalian bacakan yang mana closingnya, penutupnya. Nggak usah dibacakan, tunjuk aja gitu yang mana closingnya. For the teachers, please contact your classmate presenting. Benar, kontak person itu masuk ke bagian closing. Dan kita udah tahu, Miss sudah kasihkan contoh 2 nih announcement text sama kalian. Berikutnya, Miss mau kalian untuk memodifikasi teks yang udah Miss kasih. Kalian misalnya bisa ubah dengan pengalaman kalian masing-masing. Kaitkan dengan pengalaman. Aku waktu itu ada belajar tentang announcement text nih sebelumnya, announcement textnya tentang ini, atau aku pernah lihat announcement text nih di stasiun isinya tentang ini, atau aku pernah jadi anggota OSIS pernah buat announcement text. Nah, kalian boleh modifikasi teks yang udah Miss kasih sesuaikan dengan pengalaman atau sesuaikan dengan announcement text yang pernah kalian lihat sebelumnya. Karena cuma modifikasi, jadi Miss kasih waktunya sekitar 7 menit aja ya. Boleh misalnya diganti nama tempatnya, diganti nama kontak personnya, diganti judulnya gitu aja, dimodifikasi, oke? Paham? Oke, coba dikerjakan. Kalian boleh buat announcement text yang pernah kalian lihat atau kalian ingin pergi ke suatu tempat, kalian buat announcement text tentang ada trip mau pergi ke sana dari sekolah, boleh kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari supaya lebih gampang buat. Oke, udah siap semuanya kan? Ada kelompok yang berani untuk mengumumkan pengumumannya di depan, menunjukkan pengumumannya, bacakan gitu. Oh, saya udah buat pengumuman di grup kami, pengumumannya tentang ini gitu. Dibacakan di depan kelas biar teman-temannya tahu pengumuman kalian itu tentang apa. Ada grup yang berani? Oke. We are making an announcement text for short story writing contest. Oh, ada kontes menulis di sekolah ya? Oke. Menulis cerpen Miss. Jadi openingnya calling all young writers, show your creativity and storytelling skills by joining our short story writing contest. Baru di kontennya Miss, dia itu ada temanya, deadline-nya, batasan waktunya kan, kemudian ada hadiahnya Miss. Tema theme-nya dreams and ambition. Oh, ada temanya. Terus kontak personnya ada nggak? Ada Miss. Miss pakai nomor kontaknya Pian. Oh, di bagian closing. Sebelumnya pernah ikut kontes writing juga? Pernah Miss. Pernah, Miss. Pernah. Oh, pernah. Waktu SMP? Iya, enggak SMA Miss. SMA. Oh, writing tentang apa waktu itu? Tentang Ambition juga? Oh, short story. Oh, bebas temanya, pokoknya short story. Oke. Oke, boleh tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1. Oke, ada lagi grup yang mau? Oke, grup 2. Boleh bacakan? School Camping Adventure 2024. Dear students, get ready for an unforgettable adventure. The annual school camping trip is here and we can't wait to have you join us. Date Saturday and Sunday, December 20 until 22, 2024. Time departure at 7 p.m. sharp
on December 20. Location, Bumi Perkemahan Sibulangit. Activities, team building games, fire, storytelling, nature exploration, and more. Registration fee 100 rupiah, includes transportation, meals, and camping equipment. Bring your enthusiasm and camping gear. Registration is open until December 18, 2024. For more information, contact Mr. Robert at Oke, ada nomor teleponnya ya. 0813456780. See you there. Oke, berarti tadi pengumumannya tentang camping dari sekolah. Campingnya diadakan di mana? Di Bumi Perkemahan Sibulangit. Iya, betul. Kemudian tadi biaya pendaftarannya berapa? Jangan dulu dijawab. Ada yang dengar nggak tadi biaya pendaftarannya berapa? 1,000. Iya, benar. Boleh tepuk tangannya untuk Oke, what time is it? Pertemuan kita sepertinya harus segera berakhir karena udah mau jam pulang. Sudah mau jam pulang. Nah, sebelum kita tutup kelas kita hari ini, we would like to make a conclusion about our material. So, conclusion dari material kita hari ini apa? Dari materi kita hari ini? Apa ada yang tahu apa tadi tujuan dari announcement text? Untuk menginformasikan kepada orang-orang tentang suatu event atau kegiatan yang benar. Kemudian tadi ada berapa konten, ada berapa yang ada di berapa struktur di dalam announcement text? Ini Opening, content, emosi. Oke, good job. Nah, kalau tadi sudah berkelompok, berikutnya Miss mau kalian buat pengumuman PR ya di rumah, buat pengumuman. Pengen diajak, kertasnya boleh dibawa pulang, boleh dimodifikasi lagi pengumuman dari situ. Harus berkaitan dengan kehidupan kalian sendiri atau dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Oke, that's all for today. Ada yang ingin ditanyakan tentang baik itu tentang tugasnya atau tentang materinya? Everything's clear. Oke. Boleh sama-sama tepuk tangan, kita apresiasi untuk kelas ini. That's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.